Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menyertai kita semua. Para pirsawan yang budiman, pada kali ini kami akan mengajak panjenengan semua melihat masjid unik yang ada di Bumi Wali atau Bumi Ronggolawe, Kota Tuban. Tepatnya Masjid Perut Bumi. Dinamakan Masjid Perut Bumi karena masjid ini letaknya di bawah tanah. Jadi ketika kita masuk tadi, kita sudah masuk lorong dan seperti ini keadaannya. Masjid Perut Bumi atau Masjid Bawah Tanah ini dulu diprakarsai oleh Romo Kiai Haji Subhan, salah satu tokoh agama yang ada di Tuban dan mempunyai karisma yang sangat luar biasa, di mana almarhum Romo Subhan ini sangat bersahabat sekali dengan para wali yang ada di Bumi Wali atau Kota Tuban. Tentu saja wali-wali yang sudah sowan ke hadirat ilahi atau sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Romo Subhan mampu berinteraksi dengan roh-roh suci tersebut sehingga terjadilah masjid yang unik, masjid yang ada di bawah perut bumi ini. Masjid yang ada di perut bumi ini dipercaya oleh sebagian orang bahwasanya kiblatnya langsung menuju ke Masjid Suci Mekah Al-Madinah, Masjidil Haram. Jadi kiblatnya langsung bisa berhubungan di sana. Meskipun begitu, di sini banyak tempat-tempat yang dilarang semacam ini, ruangan yang dilarang masuk. Bahkan Romo Subhan pun tidak pernah masuk. Konon ceritanya ini adalah tempatnya para waliullah yang bersemayam di sini. Meskipun di bawah tanah, namun nuansanya sangat artistik dan auranya penuh kesejukan. Nah, di sini ada ruang sholat. Ini masjidnya. Ini adalah masjid yang langsung menghadap ke bola dunia. Konon yang pernah mengalami sholat di sini, hati terasa tentram, damai, seolah di sekelilingnya ada para suci yang hadir di tengah-tengah para jamaah. Seperti masjid-masjid agung atau tempat-tempat suci pada umumnya, banyak pantangan-pantangan yang harus kita taati. Antaranya dilarang berbicara kotor, dilarang berbicara keras, dan dilarang bercanda tertawa sesuka hatinya. Nah, dari sini, seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya seperti tempat-tempat suci yang lainnya, kita diperbolehkan untuk lewat, dilarang berbicara keras atau bercanda yang tanpa manfaat. Kalau tadi kita melihat tempat sholat yang bisa dikatakan minimalis atau kecil,
Nah, kita sekarang dihadapkan di suatu tempat aula. Aula yang sangat besar. Di sini adalah tempat di mana dulu almarhum Mbah Kyai Subekan memberikan tausiah, memberikan bimbingan kepada kita. Tampak di sini ada tempat sajadah, kemudian juga ada keterangan di mana disinilah Kanjeng Putri Ayu Sendangharjo berdoa, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Subhan Mubarak Al-Anas. Tempat yang seperti ini ada pula tempat wasilah, beras ketan hitam, kacang hijau yang dipercaya sebagai pengobatan alternatif pada masa Mbah Subekan masih ada. Dan mungkin sampai saat ini pun masih disediakan. Lorong kamar khusus. Nah, di tempat ini dijelaskan dalam tulisan Kanjeng Putri Ayu Sendangharjo digarwa Aryo Rondo Kuning kagungan 7 keturunan. Harjo Galuh, 2 Aryo Penang, Aryo Dandang Sakti, 4 Aryo Lawe, 5 Ronggo Lawe, Haryo Baribin, Haryo Tejo, Bupati Tuban. Yang ke-1 masuk Islam adalah Kanjeng Aryo Adipati Aryo Tejo, kagungan putra 2 Dewi Condrowati, dan yang satunya Dewi Sakur. Jejuluk tumenggung Wilotekto dan diambil menantu oleh Syekh Abdul Qadir Sunan Gunung Jati Cirebon, kagungan putra Raden Syahid Sunan Kalijogo. Dan di dalam lorong inilah konon Kanjeng Sunan Kalijogo mendapatkan wahyu ilahi. Nah, sekarang kita masuk lewat jalur ini. Banyak lorong memang di sini, dan setiap lorong ini mempunyai sejarah tersendiri. Nah, ini adalah juga tempat pertapaan para aulia terdahulu yang laku suci di gua bawah tanah ini. Nah, kita menuju lorong berikutnya. Sekarang kita masuk di aura air barokah. Nah, air barokah ini muncul dari mata air asli
muncul dari mata air asli yang kemudian dikemas oleh para santri pada saat almarhum Yai Subekan. Siapapun yang membawa diminta untuk membawa bisa rasa ikhlasnya. Namun akhirnya banyak usulan-usulan sebaiknya dipatok gitu. Dari dulu 4.000, sekarang sudah ada tulisannya 10.000. Ya, seiring dengan perkembangan zaman. Nah, inilah tempat yang dulu disakralkan, yang membuat kita takjub akan kebesaran ilahi dan tentu saja kepiawaian swargi Kanjeng Romo Subekan pada saat memimpin dengan penuh karisma dan kesabarannya. Nah, ini ada 2 gentong yang konon katanya ini gentong sajudu yang dipercaya oleh sebagian masyarakat dan orang umumnya apabila ada keluarga yang kurang harmonis atau mungkin keluarganya terjadi perpecahan, maka diambilkan air yang ada di dalam gentong itu, niscaya keluarga yang tadinya renggang itu bisa berkumpul kembali, keluarga yang tadinya pecah itu bisa menyatu kembali. Nah, kita tanpa terasa dari tempat berlorong-lorong itu, kita sudah masuk di lorong pintu keluar. Kalau ini yang naik nih mana, Pak? Kalau ini ya itu naik ke tempatnya Romo Yai dulu, yang mau sowan. Nah, tidak jauh beda dengan tempat-tempat. Ya mau kalau mau melihat di atas bisa, tapi cuma rumah rumah biasa, rumah singgah saja. Kita langsung keluar aja. Adapun yang ini tidak beda dengan tempat-tempat peziarahan, dilengkapi dengan oleh-oleh cenderamata bagi para peziarah yang mungkin ingin memberikan oleh-oleh, bahwasanya juga kesaksian bahwasanya sudah mampir di Masjid Bawah Tanah atau Pondok Pesantren Perut Bumi. Monggo kita ikuti jalan lorong ini sampai nanti masuk ke pintu keluar. Kita berputar, ya, kita diajak untuk menikmati suasana yang damai. Para pirsawan yang budiman, mungkin ada tanggapan, kok sepi ya? Kok sepi ya? Memang setiap hari Senin ini kondisinya sepi karena sudah menjadi rutinitas. Setiap Senin sepi. Tujuannya sepi untuk mengistirahatkan para santri-santri yang sudah bekerja siang malam, bahkan kadang sampai lembur. Namun di hari-hari biasa, pengunjungnya tidak jauh beda dengan tempat-tempat peziarahan yang lain. Dan kami tim dari Petung Sewu memang sengaja mengambil hari Senin agar bisa ngobrol lebih enak, lebih fokus, tidak terganggu oleh hiruk pikuk lalu lalang para pengunjung yang lain. Demikian Bapak Ibu serta pirsawan yang budiman, kita sudah akan masuk ke lorong pintu keluar. Sampai di sini pengantar saya, mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya, Edi Ronggo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo kita nikmati, kita lanjutkan pesona Pondok Pesantren Perut Bumi atau Masjid Bawah Tanah di Bumi
wali kabupaten. Baiklah Bapak Ibu dan pirsawan yang budiman, kita sudah menyusuri dari ruang ke ruang, dari lorong ke lorong, Pondok Pesantren Perut Bumi atau Masjid Bawah Tanah yang ada di Bumi Ronggo Lawe Tuban. Dan kali ini kita sudah akan keluar dari Pondok Perut Bumi. Bagi para pirsawan yang ingin berkunjung, tempatnya ada di sebelah utara Taman Kota, Jalan Tembus, masuk 100 meter sebelah kanan. Sudah jelas terpampang Pondok Perut Bumi atau Gua di Bawah Tanah. Demikian, terima kasih. Saya Edi Ronggo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Nun.